Hai sahabat pelayanan darah, bertemu lagi dengan saya si Bludi. Kali ini kita akan membahas tentang materi pokok 3 yaitu pencatatan dan pelaporan dalam pengambilan darah pendonor konvensional. Pencatatan dan pelaporan dilakukan pada semua hal yang terkait dengan proses dimulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan pengambilan darah. Pencatatan dan pelaporan menjadi bukti bahwa semua langkah penting yang berefek kepada pengambilan darah telah dilakukan sebagaimana mestinya termasuk staf yang terlibat di dalamnya. Pencatatan dan pelaporan yang akurat adalah komitmen kami untuk memastikan kualitas dan keamanan darah yang disumbangkan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kami bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumbangan darah memiliki dampak positif yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Indikator pembelajaran untuk pencatatan dan pelaporan yang baik dalam pengambilan darah dari pendonor dapat mencakup beberapa hal yang penting untuk memastikan kualitas dan keamanan proses tersebut. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan. A. Kelengkapan data pendonor. B. Kepatuhan regulasi. C. Akurasi data. D. Ketepatan waktu pelaporan. E. Kepatuhan terhadap prosedur. F. Pelacakan balik darah. G. Tingkat keterlibatan tenaga kesehatan. H. Evaluasi kualitas dan kinerja. Sahabat pelayanan darah yang kami banggakan, pada materi pokok ini dilengkapi dengan video slide. Yuk, kita simak media pada materi pokok 3. Tidak lupa untuk mengisi kuis setelah mengikuti medianya ya. Materi pokok 3 tentang teknik pencatatan dan pelaporan dalam pengambilan darah pendonor. 1. Teknik pencatatan dan pelaporan kegiatan pengambilan darah manual. 2. Pencatatan dan pelaporan penyimpangan dalam kegiatan pengambilan darah manual. Sahabat pelayanan darah, kita berlanjut ke materi pokok 3, yaitu teknik pencatatan dan pelaporan kegiatan pengambilan darah manual. Pencatatan dan pelaporan yang tepat dalam kegiatan pengambilan darah manual sangatlah penting dalam menjaga keamanan, kualitas, dan keterlacakan seluruh proses donor darah. Modul ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar. Hal ini penting untuk A. Memastikan identifikasi pendonor yang benar. B. Melacak riwayat kesehatan dan riwayat donor darah. C. Memantau hasil tes darah dan evaluasi kesehatan pendonor. D. Melaporkan kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak terduga. Dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pengambilan darah manual, beberapa informasi yang perlu dicatat meliputi A. Identitas pendonor, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor identitas, dan kontak yang dapat dihubungi. B. Riwayat kesehatan, informasi tentang kondisi kesehatan pendonor, riwayat penyakit, dan penggunaan obat-obatan. C. Proses pengambilan darah, label kantong darah. D. Tanggal dan waktu pengambilan, lama pengambilan, tanggal pengambilan dan lokasi pengambilan darah, jumlah volume darah yang diambil, dan identitas petugas yang melakukan pengambilan. E. Hasil tes darah. Hasil analisis darah dan evaluasi hasilnya. F. Identitas kantong darah. G. Identitas sampel pendonor. H. Kondisi pendonor sebelum hingga sesudah pengambilan darah. Sahabat pelayanan darah, kita lanjutkan ke materi pokok 3, yaitu teknik pencatatan dan pelaporan penyimpangan dalam kegiatan pengambilan darah manual.
Beberapa jenis penyimpangan yang mungkin terjadi meliputi: A. Kesalahan identifikasi pasien, pengambilan darah pada pendonor yang salah. B. Kesalahan teknik pengambilan, seperti penggunaan jarum yang salah atau kesalahan dalam teknik venipuncture. C. Kontaminasi sampel akibat prosedur aseptik yang tidak benar. D. Pengisian tabung yang salah, pengisian yang tidak sesuai volume yang dibutuhkan atau urutan pengisian tabung yang tidak benar. Penyimpangan sampel yang tidak tepat, penyimpangan pada suhu yang tidak sesuai atau waktu yang terlalu lama sebelum pengiriman ke laboratorium. Format pencatatan penyimpangan dapat berupa formular khusus yang mencakup A. Tanggal dan waktu kejadian. B. Nama petugas yang melakukan pengambilan darah. C. Nama dan identifikasi pendonor. D. Deskripsi detail penyimpangan. E. Analisis penyebab. F. Tindakan korektif yang diambil. G. Nama dan tanda tangan petugas yang mencatat. Baik sahabat pelayanan darah, si Bloody sudah menemani sahabat pelayanan darah sampai akhir materi pokok dari modul pengambilan darah pendonor konvensional. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti kuis materi pokok 3. Si Bloody juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan antusiasme sahabat pelayanan darah. Jangan berhenti di sini, masih banyak modul menarik yang menanti di depan. Semangat! Sampai jumpa di modul-modul berikutnya, di mana kita akan terus belajar dan berkembang bersama.